Selamat malam Bapak Ibu, saudara saya sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam di hari Jumat ini ya. Dan saya mengambil satu renungan firman Tuhan yang ada kaitan dengan Fifth Sunday after Trinity Sunday, yaitu diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 18 sampai 25. Mari kita membaca bagian ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Engkau menolong kami untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang kami baca, kehendak Tuhan di dalam keseharian kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan sekali lagi, Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, bagian ini cukup terkenal karena ini adalah bagian yang termasuk dipopularisasikan oleh Martin Luther ya, waktu dia menulis Heidelberg Disputation, disputasi Heidelberg itu mencatat, mengutip konsep teologi salib dari 1 Korintus 1 ya, bagian yang perikop yang kita baca ini ya. Apa artinya teologi salib di sini ya, saya? Ini bukan hanya bicara tentang teologi penderitaan ya, seperti banyak dibicarakan di dalam kaum Injili, tentu itu penting sekali gitu ya, perspektif ini ya, memikul salib, menyangkal diri ya, Calvin menjelaskan seperti itu. Tapi teologi salib di sini yang dimengerti oleh Luther, sebagaimana sudah bisa mendapati juga di dalam teks aslinya di 1 Korintus 1 ayat 18 dan seterusnya. Ini bicara tentang bagaimana kita menghidupi hidup ini ya, itu nilainya itu ditentukan dari konsep salib. Hidup ini ada konsep nilai. Apa yang saudara anggap mulia, apa yang saudara anggap hina, apa yang saudara anggap besar, apa yang saudara anggap kecil, remeh, apa yang saudara anggap itu signifikan, apa yang saudara anggap insignifikan, itu semua ada konsep nilainya. Nah, pertanyaannya, apakah konsep nilai itu ditentukan dari perspektif salib? Atau sebetulnya konsep nilai itu ya nggak jauh beda atau nggak mau dibilang sama dengan apa yang dinilai oleh dunia ini. Seringkali waktu kita membaca di dalam firman Tuhan gitu ya, prinsip kerajaan Allah itu kan ada reversal motif ya. Apa yang dianggap hikmat oleh manusia ternyata bagi Allah itu adalah kebodohan. Sebaiknya hikmat Allah itu bagi dunia dianggap kebodohan. Jadi terjungkir balik gitu ya. Ini apa? Terbalik. Nah, salib itu ada prinsip reversal motif, dan itulah yang dimengerti oleh baik Luther maupun juga Paulus di dalam bagian ini tentang teologi salib ya. Salib itu bukan hanya yang ya kita percaya menggantikan kita yang berdosa, terus kemudian kita digantikan dan kita mati masuk surga gitu ya, very reductive.
Tapi bagaimana di dalam kehidupan ini kita juga menghidupi cerita salib, menghidupi narasi salib dan bukan narasi yang lain. Paulus pernah mengatakan dalam bagian lain, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan itu. Berarti bagi Paulus fokus dalam kehidupan ini adalah gambaran Kristus yang tersalib, the crucified Christ. Teologi salib itu ada dimensi sosial, bukan cuma individual salvation, tapi ada dimensi sosial. Nah, orang-orang Korintus ini agaknya mengasosiasikan atau mengaitkan antara hikmat itu dengan status sosial. Jadi siapa itu orang-orang yang berhikmat? Ya orang-orang yang status sosialnya itu di atas lah, menurut dunia. Itulah orang-orang yang berhikmat. Nah, orang-orang yang nggak berhikmat, yang bodoh itu yang sosial statusnya juga rendah. Ada kemiripan kalau saudara baca di dalam Injil Lukas misalnya itu di situ ada teguran keras untuk orang kaya karena orang kaya itu seringkali merasa dirinya itu benar. Ada kaitan somehow antara self-righteousness dan kekayaan, which is makanya Lukas terus-menerus memperingatkan karena bahaya untuk memosisikan diri sebagai orang yang pasti benar. Toh buktinya apa? Tuhan kan memberkati saya. Ini saya kaya, ini kan berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, berarti dia berkenan dong pada saya Karena kalau tidak, mana saya diberkati seperti ini. Jadi dari situ terus kemudian menarik kesimpulan kekayaan itu sama dengan perkenanan Tuhan, itu menciptakan kehidupan yang self-righteous akhirnya itu. Nah ini ada kemiripan di dalam surat Korintus Surat Korintus juga ada kemiripan. Orang yang berhikmat dianggap orang-orang yang bersosial status atau berstatus sosial tinggi di masyarakat. Tapi Paulus agaknya bukan agaknya, dia memang tidak menghidupi ini. Dia menolak konsep nilai yang seperti ini. Dan saudara perhatikan di situ dia bukan hanya menolak secara retorika saja, tapi dia bahkan menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak berarti. Itu apa yang dinilai oleh dunia ini, apa yang ditinggikan, apa yang dimuliakan, yang dianggap berhikmat oleh dunia ini, bagi Paulus itu nothing. Mengapa? Ya karena dia mengenal salib Kristus. Penting di dalam kehidupan ini untuk menghidupi narasi salib Kristus ini dan bukan hanya menjadikan simbol yang kosong di dalam kehidupan kita tapi betul-betul ada embodiment dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak kita akan gampang sekali untuk maksudnya alternatifnya adalah kita akan tersedot, kita akan hidup seperti orang yang tidak mengenal berita salib. Orang yang dekat itu berusaha untuk mendekati orang-orang yang dianggap penting di dalam dunia ini, orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang powerful coba baik-baik dengan orang-orang seperti itu karena dia memikirkan status dirinya sendiri, memikirkan tentang posisinya sendiri. Ini orang yang nggak mengerti berita salib berarti Kalau orang mengerti berita salib nggak seperti ini Kalau saudara dan saya betul-betul mengerti berita salib, kita nggak tertarik dengan kehidupan seperti itu, karena itu bukan kehidupan orang yang mengenal salib sebetulnya. Orang yang mengenal salib itu hidupnya diubahkan, dia diubahkan. Ada worldview yang dikoncangkan, dan bukan hanya cuma sekedar retorika, ngomong si salib, ngomongnya salib, pemberitaannya salib dan sebagainya, tapi kehidupannya jauh daripada prinsip salib sebetulnya. Akhirnya apa yang menguasai? Yang menguasai yaitu ideologi atau sistem nilai dari dunia ini. Lalu itu diakomodir, disedot begitu saja tanpa secara kritis Saudara membaca di dalam bagian ini jelas ayat 18 dikatakan pemberitaan tentang salib itu memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini adalah kekuatan Allah. Ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan.
Ironis sekali ya, saudara, kalau kita memeluk apa yang akhirnya akan dibinasakan oleh Allah itu. Konyol sekali gitu. Kita kalau menyembah bersembah sujud ini ya, terhuyung-huyung dengan kebesaran yang diciptakan di dalam dunia ini, bahwa itu semua akan dibinasakan oleh Allah ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tapi kita malah tertarik dengan ini ya, demonstrasi hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak, padahal itu sendiri akan dibinasakan dan dibuang oleh Allah. Paulus menantang, di mana orang berhikmat, di mana ahli Taurat, di mana pembantah dari dunia. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sudah memang Injil itu selalu sifatnya ofensif ya, ofensif terhadap dunia ini. Orang yang percaya kepada Injil itu akan dihina di dalam dunia ini. Karena dunia ini nggak mengerti Injil. Karena dunia ini tidak mengerti apa yang dianggap berharga oleh Tuhan. Dunia nggak mengerti hikmat ilahi. Dan Paulus waktu dia bicara tentang Injil, dia bicara tentang Kristus yang disalibkan. Seperti saudara membaca dalam ayat yang ke-23 Kristus yang disalibkan. Itu Cicero, Cicero di dalam tulisan, di dalam salah satu tulisannya, dia pernah mengatakan seperti ini, saya kutip ini bahasa Inggrisnya, the very word cross should be far removed, not only from the person of a Roman citizen, but from his thoughts, his eyes, and his ears. Jadi kata salib itu itu harus dijauhkan dijauhkan, bukan hanya dari pribadi seorang warga negara Romawi, tapi juga dijauhkan dari pikirannya, dijauhkan dari penglihatannya, dari matanya, dari telinganya. Sudahlah, nggak usah bicara tentang salib, nggak usah melihat orang disalib, nggak usah memikirkan tentang salib, itu katanya Cicero. Karena apa sih? Ya karena terlalu memalukan, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak elok, yang kita nggak bicara itu katanya Cicero. Karena orang Romawi merasa orang yang beradab, orang yang bersosial, status sosialnya itu tinggi gitu. Nah, orang-orang disalib itu orang Romawi nggak akan disalib Salib itu adalah hukuman mati untuk orang non Romawi gitu orang-orang yang dianggap biadab gitu, orang-orang yang tidak beradab. Jadi orang Romawi sendiri nggak usah berurusan dengan yang namanya salib, hukuman salib terlalu memalukan gitu. Itu bukan saja tidak layak bagi orang Romawi untuk mengalami penghukuman itu, sudah pasti tidak layak menurut ini menurut orang Romawi, tapi juga jangan dibicarakan, jangan dipikirkan, jangan didengarkan, jangan dilihat Tetapi Paulus justru terus-menerus memperdengarkan berita salib. Sudah bisa melihat di sini kan kontrasnya kontrasnya dengan apa yang diajarkan di dalam kebudayaan Romawi yang mewakili kebudayaan dunia. Dan perhatikan bahwa Paulus di sini waktu membicarakan salib dia tidak membicarakan dalam perspektif salib sementara, dia bicara 2 detik untuk kemudian menjadi transisi membicarakan tentang kebangkitan Kristus selama 15 menit gitu misalnya. Tidak. Memang di bagian lain termasuk di surat ini juga sih sebetulnya 1 Korintus di bagian lain Paulus pernah mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, memang sia-sia kepercayaan kita. Betul sih, memang sia-sia. Benar, itu sia-sia. Kebangkitan pasti penting. Tapi poinnya saya mau katakan adalah seperti ini, Paulus tidak membicarakan salib itu dengan cepat-cepat gitu Malu ini ngomong singgung sebentar saja. Jangan lebih dari 2 detik gitu 2 detik. Maksimum, paling maksimum 5 detik. Setelah itu kita mesti lebih banyak bicara tentang the triumphant Christ, tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang menang dan sebagainya. Ini yang betul-betul mengagumkan gitu. Jangan terlalu banyak bicara tentang salib gitu. Misalnya tidak. Paulus bisa berlama-lama bicara tentang salib. Mengapa? Ya justru precisely karena Yesus bangkit gitu. Karena Yesus bangkit, maka marilah kita berani membicarakan tentang kematian Kristus.
Kematian Kristus itu bukan sesuatu yang mempermalukan, kalau dari perspektif kerajaan Allah. Mempermalukan bagi dunia, ya mempermalukan ya bagi Cicero, bagi kebudayaan Romawi, bagi orang-orang Romawi yang merasa diri mereka berbudaya dan beriman, ya iya. Tetapi bukan sesuatu yang mempermalukan bagi orang-orang percaya. Jadi justru salib itu kan memang menelanjangi kehidupan manusia yang egois ini, berpusat kepada diri sendiri, yang dikuasai oleh pride, yang dikuasai oleh kecongkaan, yang suka pameran, ya, yang konyol sebetulnya, yang bodoh, ya, yang meninggikan apa yang akan dibinasakan oleh Allah. Salib itu menelanjangi itu semua. Jadi kenapa ya orang nggak suka bicara tentang salib? Ya kan salib ini menelanjangi kebobrokan, kecongkaan, kesombongan, merasa benar sendiri dan manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dibongkar gitu ya. Hikmat manusia yang futile itu ya, yang sia-sia itu ya. Itu yang sebenarnya ditelanjangi oleh salib. Makanya manusia itu nggak suka membicarakan tentang salib. Ya. Tetapi sudah membaca di sini Paulus, dia waktu membicarakan tentang kematian Kristus, membicarakan tentang salib, dia bukan membicarakannya dengan rasa malu, ya. Dia mengatakan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah, dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, menghendaki mujizat. Ya, tanda itu seringkali di dalam bahasa Perjanjian Baru, ya khususnya di dalam ini, ya, di dalam tulisan Yohanes, Johannine Writings, itu artinya adalah mujizat, gitu. Mujizat sebagai tanda, ya. Orang Yahudi menghendaki tanda, harus ada tandanya. Tandanya itu mujizat, ya. Yesus sih bukan nggak mengadakan mujizat, Yesus mengadakan mujizat. Tapi mereka tetap nggak bisa terima, ya, waktu Yesus mengajarkan tentang dirinya yang akan dikorbankan, yang akan mati, yang akan menderita, gitu ya. Itu nggak bisa diterima, bukan nggak bisa diterima oleh orang banyak, tapi bahkan nggak bisa diterima oleh murid-muridnya juga. Ini ironis ya, murid-muridnya tidak bisa menerima bahwa Yesus akan menderita. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita lebih suka bicara tentang mujizat, bicara tentang tanda, kita lebih mirip seperti orang Yahudi ini, yang nggak mengenal bijaksana Kristus, mengendaki mujizat, mengendaki tanda, ya, yang membuktikan kemuliaan Kristus. Tapi kemuliaan Kristus sebetulnya itu dinyatakan di atas kayu salib sebetulnya. Ini yang membedakan orang betul-betul percaya atau orang yang tidak percaya. Tapi kalau melihat mujizat, ya mungkin semua orang akan percaya, nggak terseleksi. Siapa yang sungguh-sungguh percaya sejati, siapa yang tidak, itu nggak terseleksi. Karena semua orang ya suka, lihat ini ya, kebesaran Kristus, kebesaran Tuhan melalui tanda seperti ini ya, melalui mujizat, melalui demonstrasi yang powerful. Nah, siapa yang nggak bisa melihat itu, keterlaluan gitu ya. Tapi di sini jadi nggak jelas gitu siapa yang betul-betul mengikut Kristus ya. Karena semua orang yang mau mujizat, semua orang yang mau ini kelihatannya seperti percaya kepada Yesus ya, mau saya percaya kepada Yesus yang memberi mujizat. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, katanya Paulus. Maksudnya ini sebagai satu kalimat teguran ya, bukan membenarkan orang-orang Yahudi, bukan kalau sudah baca konteksnya. Jadi orang-orang yang hanya menghendaki tanda, hanya menghendaki mujizat, ya, itu mirip seperti orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Paulus di sini. Orang-orang Yunani mencari hikmat, ya, nggak lebih baik kalau ingin menghendaki tanda, menghendaki mujizat yang ini mencari hikmat, ya, hikmat dari ya kekuatan manusia, ya, berkontemplasi, berpikir, berfilsafat dan sebagainya, seperti Cicero tadi. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Karena ya coba lihat saja disalib nggak ada mujizat kan ya. Nggak ada itu malaikat yang terus kemudian menyelamatkan sang anak Allah. Nggak ada kan di sana. Nggak ada terus orang yang tiba-tiba mati kesambar petir gitu ya karena menghina Tuhan terus kemudian mati pada saat itu juga, kan nggak ada cerita itu, nggak ada. So nggak ada mujizat di sana. Makanya bagi orang Yahudi ini suatu batu sandungan.
Di mata orang Yahudi, ya gambaran Kristus Mesias yang seperti ini. Ini Mesias yang ini kok kayak gini kok anak Allah, ini mirip orang yang dikutuk oleh Allah gitu. Ini lebih mirip orang yang terkutuk sebetulnya. Karena apa sih? Ya karena orang yang mati di atas kayu salib itu memang orang yang terkutuk, demikian dikatakan kan ya. Jadi mereka itu nggak bisa menerima, mana kemuliaan Tuhan itu mana? Berbahagia saudara dan saya kalau kita bisa melihat kemuliaan Allah di atas kayu salib itu, kemuliaan Allah yang dinyatakan di sana. Ya berbahagialah saudara dan saya, karena itu bukan dengan mata jasmani kita bisa melihat, tapi dengan mata yang dicelihkan oleh Roh Kudus. Tapi nggak berhenti sampai di sini, bukan hanya apa artinya sih melihat kemuliaan Allah di dalam salib Kristus ya? Artinya juga menghidupi berita ini juga di dalam kehidupan kita. Lagian pertanyaannya ya, siapa dan ya orang yang saudara junjung ya di dalam kehidupan ini? Siapa orang yang saudara agung-agungkan ya? Siapa orang yang saudara itu berusaha untuk berpihak kepadanya? Gitu? Orang-orang yang seperti apa? Gitu? Orang-orang yang dinilai berhasil tuh oleh dunia, karena kita khawatir nanti kita kalau nggak dekat dengan mereka hidup kita bakal miserable aja gitu ya. Tapi hidup kita bisa kacau ini apa posisinya, penghasilannya bisa kacau, gitu. Bisa nggak aman, bisa insecure, lalu mulai mendekati gitu. Orang-orang yang dianggap berhikmat, powerful ya. Ya ini orang-orang yang mengkhianati berita salib sebetulnya. Kekristenan kalau nggak mengerti ini ya, ini menjadi kekristenan yang ya bagi saya kekristenan retoris gitu. Ini kekristenan yang nggak ada artinya sebetulnya. Kekristenan yang bukan kekristenan sebetulnya. Karena apa ya? Karena nggak berani menghidupi salib. Cowards ya, pengecut ya. Saudara dan saya nggak tentu ini ya, nggak tentu layak untuk menjadi martir, tentu saja gitu. Nggak, itu martir itu diberikan Tuhan kepada beberapa orang yang dipilih ya, yang dianggap layak oleh Tuhan gitu. Bukan untuk semua orang, betul. Tapi kita yang nggak mati sebagai martir pun, gitu ya, seandainya memang Tuhan nggak percayakan untuk mati martir, ya, tetap kita dipanggil untuk mengakui salib di dalam kehidupan ini, meskipun nggak harus mati martir. Sekali lagi ya, meskipun kita tidak berakhir dengan kematian ala martir, saudara dan saya yang mengaku percaya pada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menghidupi berita salib. Apa artinya, Artinya ya, jangan memegahkan yang dimegahkan oleh dunia, as simple as that ya. Jangan mencari tanda dan mujizat seperti dicari oleh orang-orang Yahudi. Itu theology of glory namanya, bukan theology of the cross, pinjam istilahnya Luther ya. Jangan mencari hikmat yang ditinggikan oleh dunia. Itu lagi-lagi mencari theology of glory, bukan theology of the cross, theology of worldly glory sebetulnya. Di dalam theology of the cross itulah itu terpancar the true glory. Tapi di dalam glory of the world, ya di dalam kemuliaan dunia ini, ya kita akan kehilangan salib, karena salib dan dunia ini, kemuliaan salib dan kemuliaan dunia, itu bukan sesuatu yang kita bisa dapat dua-dua. Nggak ada sintesisnya, nggak ada integrasinya, nggak ada. Kita harus memilih, ini either kemuliaan salib atau kemuliaan dunia. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristuslah kekuatan Allah yang sesungguhnya. Kristuslah hikmat Allah yang sesungguhnya. Hikmat Allah itu di dalam Kristus, bukan di dalam kepandaian kita berargumentasi lah, berteologi atau berdebat dan sebagainya. Itu bukan di sana, itu hikmat dunia, itu hikmat Allah itu ada di dalam Kristus melalui jalan perendahan itu loh, itulah hikmat Allah. Sulit ya untuk memahami bagian ini ya. Kadang kita lebih mau convince orang lain dengan argumentasi yang triumphant gitu, dengan argumentasi yang superior, dengan argumentasi yang victorious. Tapi ini, ya kalau saudara baca berdasarkan 1 Korintus pasal 1, ini bukan jalan salib, bukan gitu. Itu adalah jalan kemuliaan dunia sebenarnya.
Yesus nggak pernah pakai cara ini di dalam dunia. Dia bukan membangun kemegahan-kemegahan ala dunia gitu ya, terus menyatakan pakaian yang paling indah, ya. Tampil sebagai orang yang paling kaya dan nggak bisa dihina gitu. The smartest of the smartest, itu cara berpikirnya dan sebagainya. Yesus nggak pakai cara itu. Paulus pun juga nggak pakai cara itu, apalagi Yesus Kristus. Paulus datang di Korintus itu dengan takut dan gentar. Dia datang dalam kelemahan, bukan di dalam kekuatan. Mengapa, ya karena dia betul-betul menghidupi teologi salib. Karena dia menghidupi teologi salib ini sebagai narasi kehidupannya, dan bukan hanya sebagai retorika pemberitaan. Hanya gereja bicara tentang salib, bicara sih memang gitu ya. Tapi waktu di dalam kehidupan berjemaat, akhirnya dipakai adalah hikmat dunia. Yang ditonjolkan adalah kemuliaan duniawi, bukan kemuliaan salib. Skizofrenik ya, gambaran seperti ini ya. Ini gambaran skizofrenik. Kita perlu bertobat, kita perlu bertobat untuk tidak mengatakan salib itu hanya sebagai retorika belaka. Karena kekristenan retorika itu nggak ada masa depannya. Itu kekristenan gang buntu sebetulnya. Kekristenan yang nggak tahu mau kemana. Ya, nggak ada harapannya. Karena retorika saja. Nggak ada embodiment-nya di dalam kehidupan ini. Jadi, sekali lagi ya, untuk mereka yang dipanggil, ya, entah itu Yahudi, atau itu Yunani, atau orang dari bangsa apapun, ya, Kristus adalah kekuatan Allah, Kristuslah kekuatan Allah, Kristuslah hikmat Allah yang sesungguhnya. Karena yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Maka jangan meninggikan kekuatan manusia, karena kekuatan manusia itu ada batasnya. Ya. Yang lemah dari Allah itu tetap lebih kuat, ya, lebih tinggi, lebih baik ya, daripada kekuatan manusia yang paling kuat. Alangkah konyolnya, manusia itu mau melawan Allah, mau berperang melawan Allah, gitu ya. Mau tanding kekuatannya siapa lebih, itu konyol sekali ya. Ini apa seperti ini. Tapi seringkali dalam kehidupan orang juga nggak sadar ya bahwa ini keliru sebetulnya. Masih banyak orang yang konsepnya itu mau menyatakan Injil Yesus Kristus, tapi terus selalu ada kemasan kemuliaan dunia, gitu ya, kemuliaan dunia. Percaya kepada Injil Yesus Kristus. Lihatlah orang-orang Kristen, ada orang-orang yang paling apa gitu misalnya, paling berhasil di dalam dunia apa, gitu ya, paling bertanggung jawab, paling ini dan akhirnya ada semacam Kristus plus ya di sini ya. Kristus plus. Bukan solus Kristus, bukan Kristus saja, bukan Kristus yang disalibkan saja, tapi Kristus ditambah ya, ditambah oleh kemuliaan saudara dan saya, kemuliaan manusia. Tapi saudara mendapati di dalam tulisan Paulus, nggak ada ya konsep seperti ini asing sekali untuk Paulus. Kalau kita bicara Kristus, ya kita bicara Kristus. Kristus nggak ada plusnya, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi. Malah jadi anti klimaks ya, kalau bicara Kristus mesti ditambah lagi, seperti kayak kurang mulia, mesti ditambahkan lagi dengan hiasan kemuliaan dunia, ya supaya betul-betul convincing. Nah, dunia ini cuma bisa menerima kemuliaan dunia, maka Kristusnya pun juga harus digambarkan dengan kemuliaan dunia. Gerejanya pun harus digambarkan dengan kemuliaan dunia. Tapi ini kacau balau, ini nggak sesuai dengan teologi salib. Nah, sekali lagi ya, kalau kita betul-betul percaya pada salib Kristus, ya, maka baiklah saudara dan saya juga menghidupi ini sebagai narasi kehidupan kita. Ya. Jangan kita cuma percaya dengan mulut saja, gitu. Mungkin bahkan juga mengatakan, ya, tapi di dalam hati sebetulnya kita nggak percaya. Di dalam hati sebetulnya kita menghidupi narasi kehidupan yang anti salib sebetulnya, yang nggak ada hubungannya dengan salib Kristus. Kiranya Tuhan mengampuni kita, kiranya Tuhan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dalam segala kelemahan kami untuk memandang kepada salib Kristus yang mulia itu. Dan ketika kami tertarik pada kemuliaan-kemuliaan dunia, kiranya Tuhan membuang itu semua dan terus-menerus mengarahkan mata hati kami untuk senantiasa memandang kemuliaan salib Kristus.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih juga untuk seorang Paulus yang Tuhan pernah hadirkan. Kami bisa belajar dari teologinya, dari pengajarannya, mengingatkan kami untuk tidak melihat kepada kemuliaan yang ditinggikan oleh dunia ini, hikmat yang ditinggikan oleh dunia ini, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan, dan yang membawa kami untuk senantiasa memandang kepada Yesus Kristus yang tersalib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.